Cerita kali ini saya angkat dari pengalaman mistis sepupu saya. Jadi, sepupu saya bernama Emi, nama samaran. Ami adalah seorang wanita yang sudah cukup berumur, tetapi belum memiliki suami. Bukan karena tidak laku, namun karena sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. Perawakannya cukup ideal untuk seorang wanita berumur sepertinya. Ia tinggal bersama orang tuanya di rumah yang letaknya di ujung kampung. Kesehariannya tidak ada yang istimewa. Pergi ke sawah atau kebun pada waktu siang dan pulang kembali pada waktu sore. Biasanya, Emi dan orang tuanya sering menginap di lokasi sawah pada waktu musim tanam padi atau musim panen. Mengapa seperti itu? Agar mereka dapat memulai pekerjaan tepat waktu dan juga agar tidak capek ketika masih harus berjalan dari rumah ke sawah yang jaraknya cukup jauh. Saat akhir pekan, biasanya Emi dan ibunya serta bapaknya sering membawa hasil bumi dari kebun milik mereka. Ada ubi, jagung, atau pisang. Saya biasanya berkunjung ke rumah Emi untuk sekadar menikmati ubi atau jagung rebus, yang sangat nikmat ketika dipadukan dengan kopi panas. Rumahnya sederhana saja. Lantai tanah, atap daun rumbia, dan dindingnya separuh papan, separuh anyaman bambu. Di dapur, terdapat sebuah tungku perapian dengan sebuah bel-bel beralas tikar daun pandan. Di atas bel-bel inilah, saya biasanya duduk menikmati ubi rebus sambil menyimak cerita-cerita dongeng. Ataupun cerita mistis dari Emi atau ibunya yang cukup seru di masa itu, di mana orang belum mengenal TV ataupun peralatan elektronik lainnya. Lampu saat itu hanya terdiri dari sebuah pelita atau lentera. Si Emi memiliki tetangga bernama Pak Teddy. Pak Teddy ini biasanya sering sekali berkunjung ke rumah Emi sama seperti saya, untuk menikmati ubi rebus atau kopi panas. Rumahnya hanya berjarak sekitar 10 meter dari rumah Emi. Pak Teddy ini orangnya ceplas-ceplos, suka mencampuri percakapan orang lain. Ketika hendak berkunjung ke rumah Emi, biasanya beliau akan berhenti dahulu di depan pintu masuk rumah, lalu menguping topik pembicaraan apa yang sedang berlangsung di dalam. Ketika sudah mengetahui topik, masuklah ia dan lalu sambil meminta kopi atau ubi, ia lalu menimpali pembicaraan dengan cara bicaranya yang khas. Hasilnya, terjadilah perdebatan sengit antara Pak Teddy dan Emi beserta ibunya hingga pukul 9 malam. Pada suatu ketika, kembali terjadi perdebatan sengit antara orang-orang bertetangga itu di rumah Emi, antara Pak Teddy melawan Emi dan ibunya. Masing-masing dari mereka saling mempertahankan pendapat hingga pukul 10 malam. Karena tidak ada titik temu, tidak ada pula moderator, akhirnya Pak Teddy pulang dengan ketidakpuasan berujung kemarahan yang meluap di dadanya. Ia gagal mendapatkan trofi kemenangan dalam debat sengit di bawah sinar lampu lentera pada malam itu. Emi dan juga ibunya yang juga sama-sama tidak puas, akhirnya sama-sama tidur dengan hati panas. Tinggallah malam itu, sepotong kecil ubi rebus di atas piring kecil di sebelah tungku, ditemani kegelapan di sekelilingnya. 3 hari setelah itu, Emi dan ibu serta bapaknya kembali menginap di lokasi sawah mereka untuk persiapan menanam padi. Sementara Pak Teddy sedang dalam keadaan sakit akibat penyakit hepatitis yang dideritanya selama bertahun-tahun. Makin hari, keadaannya kian memburuk hingga keluarganya memutuskan untuk membawa Pak Teddy ke rumah sakit di ibu kota kabupaten. 1 minggu setelah Pak Teddy dirawat, ia lalu dinyatakan meninggal dunia karena penyakitnya sudah terlalu parah. Saat mendengar kabar bahwa tetangganya telah meninggal,
Emi dan keluarganya memutuskan untuk pulang ke rumah dahulu dan kembali setelah jenazah selesai disemayamkan. Ketika sampai di rumah, Emi melihat sudah banyak warga kampung di rumah tetangga mereka sedang melakukan segala bentuk persiapan untuk menyambut jenazah yang masih berada di rumah sakit di kabupaten saat itu. Setelah mandi dan mempersiapkan diri, Emi lalu berangkat ke rumah duka untuk ikut membantu warga lain yang sudah berkumpul di sana. Sekitar jam 10 malam, Emi yang telah diserang kantuk berat lalu berpamitan kepada temannya untuk kembali ke rumahnya beristirahat. Sesampainya di sana, ibu dan bapaknya sedari tadi sudah terbuai di alam mimpi. Ia lalu masuk ke dalam kamarnya, menyalakan pelita, lalu tidur berbungkus selimut usang miliknya. Sementara itu, jenazah Pak Teddy masih berada di rumah sakit dan akan datang keesokan harinya. Pada jam 12 malam, terjadilah sebuah keanehan. Emi tiba-tiba saja terjaga dari tidurnya yang cukup pulas dikarenakan ranjang bambu tempatnya tidur. Saat itu seperti ada yang menendang pada bagian sekitar kakinya. Karena goncangan itulah yang membuat Emi terjaga. Jantungnya berdegup kencang saking kagetnya. Berbarengan dengan itu, lampu pelita yang terletak pada sisi kiri tempat tidurnya seketika padam seperti ada yang meniup, sementara sedang tidak ada angin pada malam itu. Emi yang sedang dalam kegelapan, lalu meraba-raba ke sekitar kepalanya, bermaksud hendak mencari pemantik api untuk kembali menyalakan lampu pelita miliknya. Namun kembali keanehan terjadi. Tiba-tiba saja, masih dalam kegelapan itu, sesuatu seperti tangan manusia merayap secara perlahan mulai dari ujung kakinya. Emi yang sama sekali tidak merasa takut, berpikir bahwa mungkin seekor tikus telah memasuki selimut miliknya waktu itu. Karenanya, ia menunggu hingga sesuatu yang merayap itu sampai di bagian perutnya. Lalu dengan cepat, ia menggerakkan tangannya hendak menangkap sesuatu yang ia pikir tikus itu, namun ternyata tidak ada apa-apa. Sepersekian detik setelah itu, Emi merasakan angin bertiup dengan kencangnya, disertai samar-samar, seperti suara seorang laki-laki dewasa sedang tertawa dengan senangnya. Ia lalu dihinggapi perasaan takut. Bulu kuduknya seketika meremang. Setelah pelita kembali menyala, Emi lalu setengah berlari masuk ke kamar orang tuanya, lalu tidur di sana hingga pagi. Malam pun digantikan pagi. Lalu pada tengah hari, jenazah Pak Teddy pun tiba diiringi isak tangis keluarga serta kerabat. Dua hari setelah jenazah Pak Teddy dikebumikan, pada suatu malam yang dingin dan tentu saja gelap, Emi duduk di dekat tungku perapian di dapur sambil menyelesaikan sebuah tas terbuat dari rotan yang ia anyam. Terdapat sebuah lorong kecil yang menghubungkan ruang tamu dan dapur di rumah itu. Letaknya persis bersebelahan dengan tungku perapian yang ditempati Emi sedang menganyam rotan saat itu. Jika orang berdiri di lorong itu, maka akan terlihat jelas dari tempat Emi saat ini jika hari tidak sedang gelap. Lampu pelita yang digantung pada sebuah tiang penyangga atap rumah menerangi separuh dari lorong tersebut. Tetapi bagian paling ujungnya gelap dikarenakan cahaya lampu tidak sampai ke sana. Entah oleh dorongan apa, si Emi tiba-tiba saja menengok ke arah ujung lorong di sebelah kirinya tersebut dan tampaklah sebuah pemandangan aneh.
Di ujung lorong yang gelap, ia melihat sesuatu seperti baju kaos berwarna putih sedang tergantung sambil bergoyang meliuk ke kanan dan ke kiri, sebagaimana jemuran yang sedang ditiup angin. Karena penasaran dengan hal tersebut, akhirnya Ami pun meraih senter di samping tempat duduknya, lalu mengarahkan cahaya benda tersebut ke arah ujung lorong, di mana terdapat benda menyerupai baju itu. Akan tetapi alangkah terkejutnya perempuan ini ketika menyaksikan bahwa ternyata tidak ada apa-apa di tempat itu. Dan ia lebih terkejut lagi ketika mematikan senter miliknya, benda itu kembali ada dan sama seperti sebelumnya, bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ami yang tidak percaya dan keheranan, lalu kembali menyalakan senter, lalu mematikannya kembali. Perbuatan itu dilakukannya sampai 4 kali untuk meyakinkan dirinya tentang semua itu, tetapi tidak ada yang berubah. Ketika senter dinyalakan, benda misterius itu raib, dan ketika dimatikan, benda itu kembali ada. Tetapi ia ingin mencoba kembali untuk kesekian kali. Pada percobaan kali kelima, saat ia menyalakan senter, benda itu hilang, begitu pula saat senter dimatikan. Ami yang mulai dihinggapi kengerian, lalu memutuskan untuk masuk ke kamarnya dan bersembunyi di bawah selimut hingga pagi menjelang.